Jangan pernah kecewa dalam mengikut Tuhan. Berikan hati yang penuh kesungguhan kepada Tuhan. Arahkan terus pikiran tertuju kepada Tuhan. Sekalipun itu saudara, pada saat-saat getir, pada saat-saat kelam yang kita jalani, ingat Tuhan itu terang bagi kehidupan kita dan akan menerangi jalan kita ke depan. Ya. Hanya saja rahasianya, jangan pernah membelakangi terang. Kalau kita membelakangi terang, otomatis gelap ada dalam perjalanan kita, di depan kita. Tapi kalau kita mengandalkan terang, maka gelap otomatis juga akan sirna, akan hilang, akan lenyap. Amin, saudara terkasih. Jadi siapa terang hidup kita adalah Tuhan Yesus. Jadi marilah menjadi pengikut Tuhan yang setia, menjadi pengikut Tuhan yang setia, menjadi orang Kristen yang setia. Amin, saudaraku. Iya. Jangan tanggung-tanggung. Bagi Nina kala ya puan-puan si pernah kubengi kromina Bali bagi ngeruah sayat-sayat Nina. Jangan sayat-sayat kayak gini, mas sayat-sayat naik. Tahu Bung Heri? Saya itu kayak batangnya segitiga, yang manapun tajam. Kan sering kalau kita lewat itu saudara, kalau kita nggak pakai baju celana panjang atau baju tangan panjang, bisa tergoresan ya kaki kita, tangan kita karena tajamnya, walaupun dia hanya berupa rumput liar. Ya. Tetapi saudara, ada orang yang cerita, kalau saya itu saudara, kalau kita lewat jangan tanggung, jangan hanya senggol, ya, tapi pegang kuat dia, tarik, tangan kita nggak akan luka, katanya saudara terkasih. Ya bagi sini ruang sayat nih. Begitu juga dalam mengikut Tuhan ini, jangan hanya sekedar numpang, singgah, hanya sebagai topeng lah istilahnya. Aku Kristen, aku pengikut Tuhan. Ya. Jangan. Ya. Kekristenan itu dibuktikan dari kesungguh-sungguhan. Dari kesungguh-sungguhan itu nampak dalam segala tindakan. Jadi tema firman Tuhan yang mau saya angkat dan saya mau bagi-bagikan kepada kita pada kesempatan ini adalah ya, mengikut Yesus harus total. Mengikut Tuhan harus total. Jangan tanggung-tanggung. Amin. Bahkan bisa dikatakan saudara, mengikut Tuhan itu ya kayak radikal ya, keras memang. Tapi walaupun sama orang jangan, ya, bukan radikal sama orang, tetapi dalam kehidupan kita, ya, sepertinya kita saudara yang kasih, tidak ada yang kita kasih selain daripada Dia. Tidak ada cinta yang bisa kita bagikan hanya selain kepada Dia. Amin. Ngerti saudara apa yang saya maksud? Iya. Jadi jangan membagi cinta ya. Cinta kita hanya tertuju kepada Tuhan, itu yang disebut radikal, sungguh-sungguh, hanya satu. Ya. Ada pernah tertulis di stiker-stiker mobil kuliah saudara, 1000 bintang, ada 1000 bintang, tapi hanya satu yang ku cinta. Haleluya. Iya. Lupa juga saya kata-katanya yang secara utuh saudara. Artinya saudara yang kasih, walaupun kita ya menjelajah dunia ini, ada dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Tuhan Yesus tetap di dalam hidup kita. Ya. Tuhan Yesus
waktu kita di lapangan pekerjaan, waktu kita sedang dalam istirahat, tetap happy, sukacita di dalam Tuhan. Jadi sedang kita bekerja pun sukacita penuh di dalam Tuhan. Sehingga tidak ada sempat ada kelonggaran peluang dari iblis menggerogoti kita. Tidak ada suatu ruang untuk membuat kita suntuk. Gosip itu saudara abaikan saja. Fitnah itu abaikan saja. Apapun sasaran-sasaran yang mereka buat untuk menjatuhkan kita, abaikan saja. Karena tidak bisa membangun hidup kita. Yang membangun hidup kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Pegang firman Tuhan. Jangan ikut-ikutan dunia lah. Jadi mengikut Tuhan itu tetap 100%. Kadang-kadang radikal. Maka Tuhan Yesus, kadang-kadang saya pernah membaca firman Tuhan Yesus, saudaraku. Siapa yang lebih mengasihi bapaknya, ibunya, hartanya, dan segala-galanya, saudara, tidak layak menjadi murid. Itu radikal namanya. Berarti apa maksudnya? Kalau secara manusia kita berpikir, wah ini, ada yang apa kan? Lebih lain siman kelengan pulang daripada saya. Belum tentu saudara yang kasih. Si keleng itu kadang-kadang kasih kata kenai, belum tentu terbaca kita terbaca kita kenal. Anak saja pun, kadang saudaraku kita kasih pun bisa kita nggak ngerti dia apa yang kita lakukan itu. Keluarga pun seperti itu. Kadang-kadang kalau kita bicarakan ini, kalau nggak dewasa rohaninya, pasti berpikir, aku belum berat ngikut Tuhan yang sebagai bertentang perasaanku nih, kan? Tetapi itu buktinya bahwa kasih memang saya katakan dan saya tidak pernah katakan kepada saudara jangan mengasihi keluarga, kasihilah. Tetapi utamakan, maka Tuhan Yesus juga yang pertama dan terutama kasihilah Tuhan Allah. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan Allah, maka kasih kita juga terbatas, saudara. Kalau tidak mengasihi Tuhan Allah yang pertama dan terutama, maka kasih kita kepada keluarga kita terbatas. Yakinlah kamu, kelempian hidup orang benar. Adik kita langas, gua narik kita ke Indonesia. Kelempian tadi kita lampau mampu, ke Indonesia gua narik, coba. Itu maksudnya, gua lama mampu ke Indonesia ini. Terbatas manusia yang ke Indonesia. Mau pernah mau tidak berita tsunami. Usahakan nang kelengisa anak naik, bas gedrongan naik. Tetapi oleh karena terpaan badai tsunami, anaknya hanyut. Gua laku badai, gua laku kuri lagi ban bagus-bagus. Mata batas nang kegelengan tay, kemampuan tay. Serba susah kawan. Waka pernah adil tiba-tiba muncul beruang harimau. Zepe bagai pernah waka keselamatkan diri dulu deh. Bagaimana juga deh? Mari. Kita nari, mau bagai menca. Mau bagai menca, bagai kau menca. Iya, harimau, mau bagai menca. Berarti kita langsung ngeranak deh. Berbiarlah. Lipat saja kita kiam. Itulah ke manusia. Jadi renina deh baca mainan. Aku adalah si sapi-sapi yang terkelengnya, aku dari kekelengan firman Tuhan ini. Kupikir-pikir juga sesuai dengan firman Tuhan ya. Lalu pikir, karena kasih manusia itu selalu terbatas. Sebab kemampuan manusia terbatas. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kasih Tuhan itu tidak terbatas. Haleluya. Oh, ialah sinampatis. Anak-anak dan rohnya sengat aku keleng wah kita kerina si kena juga tetapi lah dereng si rambut terus bersumah lah ia dereng darat. Nah ketika ia darat Medan, Jakarta, Australia, kemana saja ngasuh nih kamu karena rasa ngerasa jadi gua ngisi banyak di bagian itu. Tuhan lah mau pakai Tuhan ya tolong mereka yang ku kasih
Jadi supaya Tuhan mengasihi Ishak, karena Tuhan itu sampai ke ujung bumi juga, di situ matanya tertuju, di situ pun tangannya menjangkau. Ngertikah apa yang dimaksud firman Tuhan, saudaraku? Maka Daud pernah berkata, sekalipun aku menyembunyikan diri 7 lapis langit, sekalipun aku bersembunyi di padang gurun, di situ pun Engkau Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Haleluya. Hanya itu saja yang bisa kita lakukan, saudara. Manusia itu, saudara, sebab maka saya katakan, kasihilah Tuhan. Jangan tanggung-tanggung mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan sanggup mengasihi keluarga kita. Satu orang diselamatkan kata firman Tuhan itu, seisi rumah diselamatkan. Tapi kalau kita tanggung-tanggung mengasihi Tuhan, jangan harap. Haleluya. Enomia translasi ini. Mari kita baca satu contoh firman Tuhan. Bagaimana mengikuti Tuhan itu secara total. Artinya tidak ada yang sisa-sisa dalam kehidupan kita. Ya. Jangan hanya mulut mengikuti Tuhan, hati tidak. Nah, itu kalau Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang munafik, hai orang munafik, firman Tuhan di mulutmu tapi hatimu jauh dari Pak. Kan begitu ya. Nah, jadi artinya mengikuti semua, kaki pun mengikut Tuhan, tangan mengikut Tuhan, otak mengikut Tuhan, semua itu namanya total. Tidak ada yang terbagi-bagi. Ngertikah maksudnya, saudara? Haleluya. Iya. Mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 1 Raja-Raja pasal 19. 19 sampai 21. Ini kisah Elisa. Bagaimana mengikut ya Elia total. Ya. Dan ini adalah menjadi gambaran kepada kita. Sudah dapat, saudaraku? Saya mau membacakan kepada kita. Mari kita renungkan. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. 21. Lalu berbalinglah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Haleluya. Nah, apa yang bisa kita dapat di sini, saudara? Kita kan dengar Elisa adalah seorang pelaku mujizat yang mendapat roh Elia 2 kali ganda. Tahu saudara, kalau hanya 10 kali Elia melakukan mujizat, ia bisa menjadi 20 kali. Luar biasa ya. Mengapa? Karena ini pengabdiannya, kesetiaannya, mengikuti ya Elia ini dengan total. Pernah Elia katakan kepadanya waktu mau terangkat Elia ke surga, tinggal di Betel. Tidak, aku harus ikut ke Jericho. Sampai ke Jericho. Udah, tinggal aja di sini. Enggak, karena saya mau ke Jordan. Tidak, aku mau ikut ke suku Jordan. Sampai ke sana, aku mau menyeberang. Karena aku akan dijemput oleh malaikat-malaikat untuk dibawa ke surga. Saya mau juga ikut ke sana. Dia saudara yang kasih, tetap setia. Amin. Nah, di sini tadi saudara yang kasih ada kisah. Elisa ini punya satu usaha. Apa usahanya? Membajak. Adi marenda pakai lembu, kayak ini ngeluku bahasa membajak. Adi zebra, ngeluku, membajak adi bahasa Indonesia. Adi lisa abang marenda, malengali dengan traktor mesin sebagai si modern Budarenda. Di marenda pakai dipasang kayak 2 lembu, atas ada lembu lalu dipasang menjadi luku, ya maka arah udinai bagai car bagai makai tari lembu ikari, nah tari nama luku andai, maka kerina
sabahe mau rata, balik kena terbalik, sehingga itu kita membaca gelarnya. Nah, saudara yang kasih, mendahi Elisa, kebetulan lewat Elia. Nah, mereka berdialog masalah mengikut untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apa kata Elisa? Datang Elia, dilemparkannya jubah. Jubah itu adalah kebesaran. Sebagai sadi, sebagai pelayan untuk bekerja bagi Tuhan. Nah, saudara yang kasih, izinkan aku dulu pamitan. Tahukah saudara apa yang dilakukan? Baiklah, kata Elia. Maka Elisa mengambil lebunya itu, saudara, dan juga bajaknya itu dibakarnya, dipotongnya lebunya, diolahnya jadi makanan, dibagi-baginya sama karyawannya, dan kemudian bajaknya juga jadikannya sebagai kayu bakar. Lalu mengikuti, dikatakan tadi mengikuti, luar biasa ya, mengikut dengan total. Kenapa? Mungkin dalam hati dan pikirannya, nanti kalau masih ada itu lebunya, masih ada ya kayu bajaknya itu, saudara, masih ada kesempatan mundur kalau terjadi benturan dalam perjalanannya. Berarti itu bisa setengah hati. Itu total. Dia semua musnah. Tak ubahnya waktu Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus dan kawan-kawannya, mari ikutlah aku. Apa yang mereka lakukan? Mereka tinggalkan jalannya. Haleluya. Kenapa? Ini adalah menggambarkan bahwa mengikut Tuhan itu, ya, jangan ada yang menghambat. Jangan ada andalan. Kenapa bisa setengah hati? Karena masih ada andalan. Kalau kita masih mengandalkan dunia ini, ketika terjadi benturan dalam kehidupan kita, dan ketika mengikut Tuhan, pasti dalam hati kita, lapi aku ke gereja, lapi aku ikut Tuhan, terang kami, li ngedengang anak berrohku, li dengang kali boboku, mabagai, terang sahabat-sahabatku, bangsi terjadi sebagai rupa. Kenapa mujizat itu bisa tersalur? Kenapa doa-doa kita bisa terjawab? Kenapa suatu kuasa Tuhan itu bisa nyata? Hubungan kita dengan Tuhan. Fokuskan pikiran total. Tadi sudah saya katakan di awal, jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Mulut kita juga memuji Tuhan. Pikiran kita juga harus memuji Tuhan. Hati kita, segenap tubuh. Maka dikatakan itu, kasihilah Tuhan Allahmu. Beribadalah kepadanya dengan sukacita, dengan segenap hati dan jiwa.